Halo Sobat Cerdas Masa Muda, inilah 10 aturan yang tidak tertulis, tapi inilah adab. Kalau orang tua kalian bilang jangan pergi, sebaiknya kalian jangan pergi. Jangan pernah membuat lelucon tentang kekurangan seseorang. Jika ada seseorang yang lagi ditegur atau dimarahi, maka jangan melihatnya. Jangan marah kepada seseorang yang sedang makan. Jika sudah meminjam barang lebih dari 3 kali, sudah waktunya kamu membeli sendiri barang tersebut. Selalu pesan yang termurah apabila ditraktir temanmu. Jika kamu bertamu dan disuguhi makan, maka cicipilah walau cuma sedikit. Jika seseorang tidak mendengarkanmu, maka berhentilah berbicara. Jangan memperbaiki sajadamu dengan kaki, perbaikilah sajadamu dengan tangan. Biasakanlah mengucapkan terima kasih, maaf, tolong, tidak memandang usia dan profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan kita sering mendapati sebuah aturan yang tidak tertulis di masyarakat, yang orang selalu menyebutnya dengan kualitasnya normatif gitu ya. Dan karena normatif maka setiap masyarakat tempat yang berbeda maka ukurannya berbeda. Di dalam kehidupan kita yang selalu bersinggungan dengan teman, masyarakat sekitar, maka sedapat mungkin kita memberikan kenyamanan kepada orang lain. Salah satunya adalah dengan memegang teguh norma-norma yang ada di tempat kita. Banyak sekali norma-norma yang tidak tertulis, karena kita hidup di masyarakat sering disebut dengan social order atau kontrak sosial. Itu tidak tertulis tapi menjadi satu barometer bahwa kita ini orang yang beradab atau tidak. Banyak hal yang bisa menjadi contoh yang disampaikan oleh banyak orang, bahwa ketika di satu tempat kadang-kadang kita berperilaku biasa di tempat kita, di tempat lain menjadi terlarang. Contoh di Kalimantan misalnya ya, ada sebuah kalimat yang menurut kita biasa ya. Kebutuhan, kalimat kebutuhan. Kalau kita menyampaikan kebutuhan, kalimat itu biasa. Tapi bagi orang Kalimantan itu menjadi satu norma yang kurang baik. Itu seolah-olah mengarah kepada sesuatu yang privasi. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan aturan-aturan yang tidak tertulis. Bisa jadi lebih banyak aturan-aturan yang tidak tertulis yang harus kita patuhi di dalam kehidupan kita. Namun jarang sekali kita sadar bahwa itu adalah sebuah aturan yang memang harus kita pegang. Misalnya kalau kita duduk di atas, kemudian orang tua ada di bawah, itu secara syar'i itu memang tidak tertulis secara tekstual, tetapi bisa bermakna bahwa kita harus menghormati orang. Itu diantaranya adalah dengan menghormati mereka, memberikan tempat yang layak dan pas untuk mereka. Dan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis banyak disampaikan bahwa hakul muslimin alal muslimin. Misalnya kalau kita ketemu orang harus mengucapkan salam. Bukan hanya salam, tapi itu bahwa kita adalah ketika ketemu dengan orang lain harus bertegur sapa. Kemudian yang muda harus memberikan salam kepada yang tua. Itu adalah satu wujud utama, tapi ketika di breakdown menjadi banyak aturan bahwa untuk menghormati orang yang lebih tua itu bukan hanya memberikan salam kepada dia, tapi memberikan kenikmatan, kenyamanan kepada dia dan penghormatan dalam bentuk perilaku. Nah, itu. Kemudian banyak hal yang bisa kita ambil dari sebuah kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, terutama siswa-siswa misalnya, harus lebih banyak tahu aturan-aturan di sekolahnya yang mungkin sebelumnya tidak sama. Hal-hal yang tidak tulis inilah harus dieksplor oleh anak-anak dan juga oleh lembaga yang bersangkutan, agar anak-anak lebih tahu walaupun itu bukan sesuatu yang mengikat. Jadi kalau normatif itu hanya bersifat moralitas yang individual ya. Jadi bagaimana kita menanggapi respon itu, apakah dianggap prinsip atau tidak, itu tidak menjadi satu patokan yang khusus setiap orang, tidak. Karena apa? Ada orang yang dipanggil dengan namanya itu sudah senang. Ada yang dipanggil dengan nama orang tuanya juga senang. Tapi bagi yang lainnya kadang-kadang tidak suka. Jadi ini
harus tahu ke dalam pergaulan itu bahkan norma-norma yang ada itu kadang-kadang lebih bersifat personal, bukan komunal. Jadi dia nggak suka sesuatu, tapi yang lain suka. Jadi norma-norma ini juga kita harus tahu setiap teman kita. Ini adalah background dari anak-anak, dari mana dia datang, pendidikannya, kemudian juga pendidikan di keluarga. Ada di dalam keluarga itu kalau pulang atau keluar rumah sesuatu yang tabu kalau tidak izin kepada orang tuanya. Tapi begitu di tempat lain, di rumah tangga yang lain, kadang-kadang anak bisa keluar masuk rumahnya sendiri karena itu dianggap rumahnya. Jadi di dalam rumah tangga pun ada sebuah norma yang tidak tertulis. Di dalam sebuah lingkungan madrasah kita juga ada norma yang tidak tertulis. Di dalam masyarakat yang lebih besar ada yang tidak tertulis pula. Tapi itulah indahnya norma yang membuat kita menjadi masyarakat yang beradab. Ketika kita bergaul dengan orang lain yang belum tahu latar belakang dan apa-apa yang menjadi sebuah norma bagi mereka, ya ini adalah kecerdasan tersendiri untuk bisa mengetahui sesuatu yang menjadi patokan-patokan kehidupan mereka. Ya caranya kita mungkin bermula dari hal yang standar yang bisa dimaklumi oleh semua dalam pergaulan. Kemudian dalam hal tertentu mungkin kita harus bertanya, banyak komunikasi dengan teman kita, asalnya dari mana. Nah itulah fungsinya ketika kita belajar bahwa dengan aneka ragam masyarakat ini berarti aneka ragam pula norma yang ada. Cara mengetahuinya adalah dengan kita selalu membaca, kemudian kita selalu banyak bergaul, komunikasi dengan banyak orang. Dan ini satu keistimewaan yang sangat luar biasa adalah anak-anak yang di asrama, anak-anak yang di pondok. Nah ini Pondok Karangasem ini adalah salah satu pondok di Jawa Timur, Lamongan persisnya. Ini memberikan satu wadah. Dengan adanya pondok ini masyarakat itu menjadi satu bagian daripada miniatur di pondok itu. Sehingga ketika kita mondok itu berarti kita sudah mendapatkan sesuatu yang banyak, sesuatu informasi tentang mereka-mereka yang dari luar daerah, apa kebiasaan mereka. Jadi ini sangat menguntungkan ketika anak-anak kita didik di pondok pesantren, sehingga kalau mereka itu tahan kemudian siap hidup di pondok, insya Allah hidup di masyarakat juga mereka enjoy saja. Karena mereka terbiasa dengan masyarakat yang plural, ya, masyarakat yang majmuk, maka mereka akan bisa menggaris, membuat role tersendiri ketika berbicara dengan orang-orang yang spesifik itu. Bahkan bukan hanya latar belakang mereka dari mana, tapi secara individu mereka punya karakter. Oh ini temperamental, mereka bisa berbicara dan lain sebagainya dengan mereka dengan baik. Ada orang yang suka sering perasaannya terlalu terbawa atau orang yang suka terbawa di perasaannya itu namanya apa itu? Baper, ya. Orang yang baper. Itu juga kita menghadapi orang yang seperti itu bagaimana caranya? Nah, termasuk ketika kita tidak boleh memarahi ketika orang sedang makan. Itu secara tertulis memang tidak ada. Kemudian kalau kita ini misalnya ada orang yang kena marah atau mendapatkan pelajaran secara khusus dari gurunya, dari orang tuanya, yang mungkin akan mempengaruhi, mereka malu sebetulnya dengan mereka ditegur dan lain sebagainya, maka kita harus memposisikan diri, jangan melihat. Atau kita pura-pura tidak tahu. Itu adalah bagian daripada atap untuk menjaga harga diri mereka. Dan itu berarti sebisa mungkin kita memarahi itu kita panggil mereka agar orang lain tidak tahu bahwa dia ini telah mendapatkan pelajaran yang khusus, ya, dan tanda kutip. Nah ini perlunya pengetahuan-pengetahuan yang harus kita ketahui. Jadi pertama untuk mendapatkan bagaimana kita tahu norma di dalam satu masyarakat, kita harus tahu kebiasaan masyarakat. Maka kajian sosiologi di masyarakat itu penting. Anak-anak sering kita ajak untuk ke satu tempat yang berbeda dan selalu kita memberikan informasi, ya.
Dan terutama kalau untuk anak-anak baru, maka di situ ada kegiatan matsama atau ospek atau apa itu sebelum kita masuk di Wiyata Mandala, sebuah madrasah. Itu adalah salah satu media untuk memberikan pengetahuan kepada mereka-mereka yang baru di lingkungan yang baru pula. Apa yang diperkenankan, apa yang tidak diperkenankan, apa yang baik dan apa yang tidak baik. Dan tanda kutip aturan-aturan yang normatif itu. Mungkin kalau kita lebih jauh, negara satu dengan negara yang lain itu beda. Norma-norma yang membedakan itu adalah sama sekali tidak tertulis. Tapi kita harus tahu mana yang tidak boleh di satu masyarakat, mana yang tabu di suatu masyarakat. Walaupun menurut kita, dari asal kita, ini sesuatu yang wajar. Maka ini menjadi hal penting, pengetahuan tentang orang lain, pengetahuan tentang norma di sekitar kita, pengetahuan tentang norma orang yang kita ajak bicara, itu menjadi bagian yang sangat penting untuk kita ketahui sebelum kita berkomunikasi dan hidup dengan mereka-mereka itu.